Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian tafsir Jalalain An-Najah Gri Asri 2 yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu menyelimuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghadiahkan Fatihah kepada Bapak Kiai Said Akil Sirot yang malam ini beliau lagi sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kirim Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada Bapak Kiai Said Akil Sirot. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita awali, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatullah yang husnul khatimah. Salatullah salamullah ala
beruntung banget punya anak rajin ngaji. Besok akhirnya orang tuanya bakal mukti. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Biridhaka ya Allah, as'aluka wa nafa'ana bi barakatika fi haqqi hadhil ayati wal asma wa du'a al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlil bait at-tahirin at-tayyibin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil arsi wa malaikatil muqarrabina wa jami'il awliya'il amilina wa nafa'ana bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi waliullah wa Umarul Mukhdari wal Faqihil Muqaddami Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Rufi'atul Adawiyati wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Syadali wa Lu'lu'indi Mustaqillahi as'aluka wa nafa'ana bi barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ila hadrati mu'ti wa mu'ti wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah ini kita khususkan kepada keluarga kita, bapak ibu kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mari kita hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa istiqomah dalam beribadah. Bagi keluarga kita, ibu bapak kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di lapangan kuburnya jadi taman-taman surga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hashim Ahmad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami rahmat. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami barokah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami kekuatan dan lindungilah kami sebagaimana Engkau ya Allah memberi rahmat, memberi barokah, memberi kekuatan dan melindungi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhammad Saman, Syekh Mahdi, Syekh Khori. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana mukjizat karomah dan barokah yang Engkau berikan kepada para anbiya, aulia dan ulama kami, mohon barokahnya. Barokah kalimat La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ya Hafidhu ya Latif, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Hafidhu ya Latif, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Ya Hafidhu ya Latif, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu kajian tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahid. Waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Ustadz. الفضيلة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصوله وفور رسول اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة مؤلف كتاب أحمد محلي وإلا من الشيء التي تكون في مقبرة سدوكري والتي تكون في مقبرة التي تقوم بمد زوجاته وفي أحمد موفد زوجاته وكي عبد الحميد زوجاته زوجاته نمتلك مسكوية سنة عبد العزيز وكي عبد الحميد وكي طاهر عبد الحميد وكي عبد العزيز بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي عبد القادر بن أحمد وزياد. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون والدينا ووالديكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقنا حالا طيبا واسعا ويسر الله لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة. يحتم لنا ولهم بحسن الخاتم مع حبيب سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوعية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرباته وثوابه سبحانه وتعالى. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati segenap para asatidz, para hujjaj, para sepuh yang alhamdulillah kita masih tetap beristiqamah walaupun banyak yang tidak hadir, banyak yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Namun semoga yang hadir Allah berikan keberkahan, yang enggak hadir pun Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi nikmatnya. Amin Allahumma amin. Dan semoga Al-Quran tafsir yang kita pelajari ini menjadi bekal kita di dunia dan di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
Ayat berapa? 51 ya. Ayat 51. Wa idh wa'adna ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna, ingatlah. Wa idh, ingatlah. Wa'adna, wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami berjanji. Ketika kami berjanji bi alifin wa duniha, dengan alif wa duniha dan tanpa alif. Wa'adna, kalau yang wa'adna itu menggunakan alif. Bisa juga kita membaca wa'adna. Jadi kalau tadarusan nanti di masjid-masjid, di musola-musola, kalau enggak panjang di wa-nya jangan disalahin. Karena ada yang wa'adna, ada wa'adna. Ketika kami, Allah berjanji kepada siapa? Musa, kepada Musa 40 lailah, selama 40 malam. 40 lailah, selama 40 malam. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa? Nu'tihi 'inda inqida'iha at-taurata lita'malu biha. Nu'tihi, mungkin ada yang nggak bawa pensil? Bawa semua. Nu'tihi, akan kami beri Musa inda qidaiha, ketika menyelesaikan 40 malam, 40 laila. Nu'tihi, akan kami berikan, atau kami akan memberikan kepada Musa inda qidaiha, ketika menyelesaikan 40 malam, 40 laila. Apa yang akan Allah berikan? At-Taurata, kitab Taurat. At-Taurata, kitab Taurat, lita'malu biha, agar kalian mengamalkan
biha terhadap kitab Taurat. Lita'malu biha agar kalian mengamalkan biha terhadap kitab Taurat. Alhamdulillah. Kita bertemu dengan id lagi. Wa ini menandakan ataf yang menjelaskan tentang lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada Yahudi di Madinah, di Yathrib ketika itu. Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel pada masa dulu, sehingga ketika mereka mengingat-ingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu, kemudian dijadikan ibrah, pelajaran apa yang diberikan Allah kepada kaum Bani Israel pada masa Musa. Setelah dia mengambil pelajaran, mereka kemudian bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, kita kenal Isra itu dari bahasa Ibrani. Isra itu adalah hamba, il itu adalah Allah, berarti hamba Allah. Ada yang mengatakan Isra itu hamba, il itu adalah mukhtarullah, adalah pilihan Allah. Jadi Israel itu adalah hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah, karena memang disebutkan di ayat sebelumnya Israel ini adalah suku atau keturunan yang baik di masanya, kaum yang baik di masanya sebelum Rasulullah tiba. Tapi setelah Muhammad Nabiuna ini diutus, kitalah yang terbaik daripada mereka. Baik itu ketika masanya. Nah, yang pertama di antara yang disuruh diingat-ingat adalah nikmat ketika Allah menyelamatkan dari kekejaman Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, yaitu pada masa dulu itu anak-anak yang lahir, anak-anak laki-laki yang lahir itu disembelih, yudabbikhuna abna'akum. Dan ketika anak perempuan itu dibiarkan hidup. Itu pada masa Nabi Musa. Itu yang diselamatkan oleh Allah. Yang kedua, ketika Bani Israel lari, karena Nabi Musa ini lari dari kejaran Firaun ketika memukul kaumnya Firaun yang disebut dengan siapa itu, Faktun itu. Ketika mukul satu kali pukulan langsung mati. Itu kemudian lari, dicari oleh, karena yang bertengkar itu adalah, ada riwayat yang mengatakan yang bertengkar itu Musa. Ada dua Musa yang terkenal di masanya itu. Nanti kita akan bahas. Di masa Nabi Musa itu ada dua Musa. Kemudian larilah kaum Israel, lari beserta kaumnya. Nabi Musa ini kemudian nyampe ke laut. Di depan laut, di belakang adalah tentara. Orang-orang Israel pesimis, aduh saya ini kena, saya ini bakal dieksekusi oleh Firaun dan pengikutnya. Namun apa? Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat. Wah, berarti ini adalah lanjutannya. Jadi yang pertama diselamatkan ketika pengikut Firaun, dan Firaun itu membunuh anak-anak laki-laki. Kemudian Allah menyelamatkan pula Israel itu dari kejaran Firaun yang membelah lautan, kemudian masuk ke laut. Setelah dia lewat, kemudian dikejarlah oleh musuhnya, oleh Firaun dan pengikut-pengikutnya, kemudian ditenggelamkanlah musuhnya. Akhirnya Israel selamat. Karena Israel ini selamat, sehingga pada masa Nabiullah Muhammad itu ada keturunan-keturunan Israel di Madinah, yaitu
Bani Quraidah dan Bani Nadir. Nah, sekarang ada lagi nikmat yang Allah berikan. Apa nikmatnya? Di antaranya adalah janji Allah. Nah, kalau ini kan ketika itu mengerandakan darab zaman, artinya ada di suatu tempat, suatu masa terjadi sesuatu. Kalau ada jadi dulu menceritakan ada kejadian. Apa kejadiannya? Israel atau Musa yang membuat janji dengan Allah. Atau ketika ada wa'ada, itu ikut wazan fa'alah, itu artinya limusyarakah bainas nain. Artinya ada dua belah pihak yang saling berjanji kalau menggunakan wa'ada atau fa'alah. Jadi Allah berjanji kepada Musa akan memberikan kitab sebagai petunjuk, karena kitab itu, setiap kitab-kitab atau setiap suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi itu adalah petunjuk. Di antaranya kita dapat Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Ya, bagi orang yang bertakwa. Apa ya takwa? Yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi kalau wa'adah berarti Allah berjanji akan memberikan kitab. Dan juga kalau sudah saling berjanji berarti ada dua. Ada yang berjanji, ada Allah dan Musa. Kalau wa'adna, cukup Allah yang berjanji, kalau engkau bisa menyelesaikan 40 hari akan aku berikan kitab kepadamu. Karena Nabi Musa itu kan diperintah oleh Allah. Nah, setelah pengejaran, sebelum pengejaran, sebelum membelah lautan, itu Nabi Musa itu mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran. Isinya lembaran-lembaran itu adalah nasihat-nasihat, zikir-zikir. Itu isinya suhuf. Nah, setelah setelah dibelah lautan dan diselamatkan oleh Allah, kemudian Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke gunung bermunajat. Gunung apa itu? Di daerah Sinai. Sursina. Itu daerah Sinai di utaranya Mesir itu. Asalnya Nabi Musa itu diperintahkan 30 hari. Diperintahkan 30 hari, namun 30 hari itu Nabi Musa belum siap. Akhirnya digenapkan 10 hari kemudian. Jadi setelah pertama, sebelum Nabi Musa memukul ke laut, diselamatkan dari kejaran Firaun, itu masih mendapatkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Tapi setelah diselamatkan dari laut, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Turzina di Sinai. Untuk apa? Untuk bermunajat. Sama halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ketika ingin mendapatkan wahyu ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga berkhalwat. Jadi dia itu menyendiri di gunung, menyendiri di gua. Dia membawa bekal, berdiam diri, menyendiri. Setelah habis bekal turun lagi, naik lagi. Malah ada yang meriwayatkan ketika di atas itu ada yang ngirim. Tapi ada ulama juga yang mengatakan Rasulullah ambil sendiri bekalnya. Nah, arba'ina laylah. Di sini Nabi Musa bermunajat kepada Allah itu selama 40 hari. Tapi di sini Allah menggunakan 40 malam. Kenapa? Pertama adalah ingin menegaskan bahwa hitungan Islam dalam Islam, hitungan hari itu dimulai dari malam. Dalam surah Yasin itu lahumul lailu wa naslahun nahar wa ayatun min ayatun nas. Jadi malam terlewati oleh siang
diganti oleh siang. Hitungan Hijriah pun begitu. Maulid itu sudah masuk ke hari esok. Kalau Masehi kan jam 12. Jam 12. Tuh. Di dalam tafsir Bawawi itu juga mengatakan begini. Kenapa menggunakan malam, tidak menggunakan nahar? Di antaranya adalah munajat yang paling bagus, yang paling baik itu dikerjakan malam hari. Kenapa? Lebih khusyuk karena keheningannya, lebih khusyuk karena kesunyiannya. Kalau kita munajat di siang hari, mungkin kita masih terganggu dengan suara-suara kendaraan dan semacamnya. Sibuk mau nganterin anak sekolah, sibuk mau kerja dan semacamnya. Sibuk yang mengurusin tanda tangan RT-nya. Ya, RT-nya. Sibuk yang mau ceramah dan sebagainya. Yaitu kenapa menajat sehingga di sini adalah menunjukkan arba'ina laila, menggunakan malam menajat itu. Sehingga ini juga mengajarkan, bisa jadi ibrah, pelajaran kepada kita ketika kita ingin bermunajat kepada Allah, ingin mengharapkan sesuatu kepada Allah. Alangkah baiknya itu malam hari. Malah kita ya malam tahajud, nggak bisa 10, cukup 2. Nggak bisa 2, nggak bisa 1. Jadi witir ya maksudnya. Nggak bisa ditawar lagi. Jadi ini adalah pentingnya malam. Terus Musa ini kenapa bernama Musa? Ini ulama tafsir juga berbeda pendapat. Apakah Musa ini nama Arab atau bahasa lain? Nah, ulama sepakat ini adalah, kebanyakan ulama mengatakan ini adalah bahasa Ibrani. Emu artinya air, air. Sa itu adalah, kalau dalam tafsir Bawawi itu pohon-pohon yang hijau, taman-taman yang hijau. Karena dulu Musa itu dimasukkan ke peti, kemudian dihanyutkan di sungai. Setelah dihanyutkan ke sungai, dia berlabuh di tepian tempat mandinya istrinya Firaun. Siapa istrinya Firaun? Aisyah. Asia. Asia. Hampir mirip. Asia. Jadi ketika menepi di situ, Nabi Musa itu di atas air itu terus kebetulan di tempat mandinya istrinya Firaun itu banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau, bunga-bunga, taman-taman lah, seperti tamannya PRT, cuma nggak ada lautnya, nggak ada sungainya. Sehingga karena itu disebutlah Musa. Nah, karena setelah itu Allah kan memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, pergilah ke Gunung Sinai, bermunajatlah kamu, akan aku berikan kitab. Kita tahu suhuf dan kitab itu ada berapa? 104 kitab. 104 kitab. 100-nya adalah suhuf, lembaran-lembaran yang isinya zikir, nasihat, tasbih dan sebagainya. 4-nya adalah apa? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. 100 suhuf itu dikasih kepada siapa saja? 50 kepada Nabi Sid, terus 30 kepada Nabi Idris, 10 dikasih kepada Nabi Ibrahim, 10 lagi dikasih kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sebelum dapat Taurat itu sudah dapat lembaran, namanya suhuf. Isinya nasihat-nasihat, zikir-zikir. Tapi kalau Taurat yang kemarin yang dulu kita tulis itu ada 10 perintah. Apa ada keterangan apa namanya 10? The main 10 commandments. 10.
Yalah jenengan yang tahu itu bahasa Inggrisnya. Baik. Jadi kenapa Allah memberikan Taurat? Yaitu sebagai petunjuk, agar petunjuk-petunjuk itu dijadikan amalan-amalan yang bisa menyebabkan umat dan Nabi Musa selamat dunia akhirat. Akan tetapi summat takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Setelah Nabi Musa berangkat, summa kemudian ittakhattum kalian menjadikan, summa kemudian atau lalu kalian menjadikan, boleh. Summa kemudian ittakhattumul ijlah, ittakhattum kalian menjadikan al-ijlah anak lembu, anak sapi, lembu sapi kan? Ya. Takut ada yang nggak paham lembu. Soalnya kalau di kampung saya nggak ada lembu, adanya sapi. Anak lembu, anak sapi. Jadi karena saya nggak biasa pakai bahasa lembu, pakai anak sapi. Jadi takut di sini biasa lembu, saya pakai lembu. Jadi kalian menjadikan anak sapi alladzi sawwaha lakumus samiri ilahan, yang telah alladzi sawwahu lakum, alladzi yang telah membuat atau menciptakan. Sawah itu membuat, menciptakan, boleh. Alladzi yang telah alladzi sawwahu, alladzi yang sawwahu membuat, telah membuat terhadap ijlah anak kelembu tadi itu, ijlah lakum bagi kalian semua, bagi kalian ya, kalau kalian itu berarti semua kalian. As-Samiri, siapa Samiri? Ya. Ilahan sebagai Tuhan, ilahan sebagai Tuhan, min ba'dihi dari setelah pergi Nabi Musa menuju ke Arba'in Lailah ini. Ai ba'da dhahabahu ila mi'adina, yakni ba'da dhahabahu, ai ba'di dhahabihi, yaitu setelah berangkatnya Musa, ai ba'di dhahabihi ila mi'adina, yakni setelah berangkatnya Musa ila mi'adina, kepada tempat yang kami janjikan. Ay ba'di, jadi ikut yang di depan. Ay ba'di dhahabina, yakni setelah berangkatnya Musa ila mi'adina, ke tempat yang kami janjikan. Wa antum zalimun, wa antum dan kalian zalimun, orang yang paling zalim. Zalimun yang paling zalim, bittikhadihi dengan membuat lembu itu, dengan membuat ijlah itu. Kenapa zalim? Liwadaikum, karena kalian menempatkan, karena kalian menempatkan al-ibadata terhadap ibadah,
al-ibadata terhadap ibadah fi ghairi mahalliha, bukan pada tempatnya. Liwadaikum, karena kalian menempatkan al-ibadata terhadap ibadah fi ghairi mahalliha, bukan pada tempatnya. Baik. Jadi setelah Nabi Musa berangkat, itu kan sebenarnya kalau dalam lengkapnya itu kan memasrahkan kepada Harun. Harun, tolong ya jaga umatku. Saya masih mau munajat kepada Allah. Ditinggallah. Setelah 40 sebesar ketika berangkat, Samiri ini, kalau dalam tafsir Bawi itu, Samiri ini adalah orang yang melihat ketika Nabi Musa berangkat, kan pakai kuda. Nabi Musa pakai kuda, dilihat sama Samiri. Dilihat, setelah dilihat, ada bekas tapak kudanya. Nah, di dalam itu kata ulama, setiap langkah kuda itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, rumput-rumput. Setiap langkah tumbuh. Nah, diambil sama Samiri. Kemudian ada ulama yang mengatakan tanah yang langkah kaki kuda itu diambil, kemudian diletakkan di punggungnya. Kalau di dalam tafsir As-Sawi itu ditaruh di mulutnya. Kalau ada yang mengatakan di punggungnya, sehingga ada berbunyi begini. Ya, berbunyi sapi gimana berbunyi? Patung bisa berbunyi sapi. Nah, Asamiri ini ada namanya adalah Musa juga. Namanya adalah Musa. Lahir di Samaria. Ini keturunan Israel. Dan Israel itu memiliki keturunan berapa? 12. Suku. Ya, 12 suku. Di antaranya Samiri ini kan Samaria. Asal namanya Musa. Di Samaria itu waktu itu, ini kan ceritanya ini kan berbeda-beda. Kita ceritakan salah satunya saja. Samiri ini waktu kecil di Samaria ini tidak mau nyusu. Karena tidak mau nyusu, selain tidak mau nyusu, sampai orang tuanya itu susunya payudaranya itu bengkak dan meninggal. Kemudian di situ sering terjadi gempa di Samaria itu. Gempa. Dan pada akhirnya Samiri ini, Musa yang Samiri, karena ada kata saya tadi itu ada 2 Musa yang terkenal. Yang pertama adalah Nabi Musa, yang kedua Musa yang Samiri ini. Yang Samiri ini nanti karena bencana itu nanti akan ada di laut, terhempas ke laut. Dah, terhempas ke laut itu diselamatkanlah sama Jibril. Diselamatkan sama Jibril. Diajarkan juga sama Jibril. Makanya bisa dijadikan ibrah yang nanti ada ulama mengatakan Samiri ini nantinya akan jadi Dajjal. Cuma berbeda-beda pendapat. Cuma yang sekilas kita itu. Nah, Samiri ini yang ngajar langsung adalah Jibril. Sedangkan Musa yang merawatnya adalah Nabi Musa yang merawatnya adalah Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang terkenal dengan kekejamannya tidak menjanjikan siapa yang dirawat oleh Fir'aun itu akan menjadi Fir'aun juga. Dan siapa yang diajarkan dan ditolong oleh Jibril bukan suatu jaminan akan menjadi orang yang betul-betul beriman atau yang dekat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Jibril. 2 Musa, satunya diselamatkan oleh Fir'aun, satunya diselamatkan
oleh Jibril, tapi yang satunya dipilih untuk menjadi rasul, yang satunya kata ulama jadi dajjal. Dan yang membuat patung ketika Nabi Musa itu berangkat ke Sinai itu, ke Tur Zina, yang di belakang itu yang membuat patung ijlah, anak kerbau, anak lembu, itu adalah Samiri. Samiri ini terkenal memang ibadah orangnya, cuma ibadahnya munafik. Kemarin kita bahas yang ngejar Israel, tentaranya Fir'aun itu sekitar ada 1.000. Sedangkan Bani Israel yang lari itu sekitar 600. Nah, setelah selamat kemudian Nabi Musa berangkat untuk bermunajat. Ada ulama yang mengatakan dari 600.000 itu 8.000 kafir syirik yang menyembah apa nih? Yang menyembah anak lembu, dan sisanya masih muslim, masih ikut ajarannya Musa. Ada yang mengatakan kalau dalam tafsir Baghawi itu 12.000 yang tidak musyrik beserta siapa? Dengan Harun, 12.000 dan Harun. Yang lain itu syirik. Ya terserah mau yang percaya yang mana. Ini namanya pemikiran ulama dan penemu daripada ulama. Mau percaya yang 8.000 atau yang semua semua syirik kecuali 12.000 dan satu Harun. Nah, kata ulama, ketika membuat patungnya itu terbuat dari emas. Dan ternyata emas yang diambil itu dari nyuri ketika Israel bekerja di Firaun. Jadi diambil, kemudian dibuatlah patung. Maka kata ulama, kata Sesarawi al-Mutawalli itu tetap tidak boleh, walaupun makanya sesuatu yang diambil dari barang haram akan munculkan haram pula. Maka ulama yang berpendapat yang begini dalam tafsir Ma'arif itu, kalau kita terpaksa ada barang haram seperti riba umpamanya, hasil ribanya itu nggak boleh kita makan. Kalau umpamanya ada hasilnya, lebih baik digunakan untuk jalan. Dalam tafsir Ma'arif itu. Baik. Kalian itu termasuk zalim, wa antum zalimun. Kalian itu termasuk orang yang paling zalim. Zalim di sini adalah menganiaya, bukan menganiaya orang lain, tapi menganiaya diri kita sendiri. Sehingga wa antum zalimun. Kalian termasuk orang yang paling zalim. Kenapa? Karena termasuk syirik. Termasuk makanya Luqman itu ketika berbicara kepada anaknya itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulm. Karena syirik itu memang dosa besar. Maka dari itu 13 tahun Rasulullah SAW itu untuk memperbaiki akidah dari asalnya syirik orang-orang di Mekah itu, orang-orang Quraisy. Untuk memperbaiki itu Rasulullah sekitar 13 tahun. Baru setelah memperbaiki akidah, bawa fikih-fikih yang lain, furuk-furuk dan sebagainya, itu ketika di Madinah. Artinya apa? Begitu penting akidah. Makanya kalau di dalam kitab Syafi'iyah itu yang ditekankan pertama adalah usuluddin, dasar-dasar agama, pondasi-pondasi agama. Tuhan itu siapa? La ilaha illallah itu apa? Islam itu apa? Kalau di Fathul Qorib langsung bab taharah, bab tentang sholat dan sebagainya.
Nah sekarang orang-orang itu lebih suka belajar tentang fikih, belajar tentang nahwu, padahal yang paling penting adalah akidah. Akidah. Malahan ulama mengatakan kalau fikih itu boleh taklid, tapi kalau akidah tidak boleh taklid. Kalau kita kan mengikuti Imam siapa? Asy'ari dan Maturidi. Ada ulama yang kita boleh mengikuti ilmunya, tapi bukan taklid karena kita yakin kepada Allah, karena ilmu, karena Asy'ari dan Maturidinya itu salah. Tapi karena kita mengetahui tentang kebenarannya Allah, sebab ilmunya itu. Bukan kita mengikuti kepada Asy'ari dan Maturidinya, tapi pemahamannya itu yang menyebabkan kita tahu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taklid itu kan mengikuti ulama tanpa kita tahu dalilnya. Beda dengan ittiba. Tapi kalau di dalam fikih boleh. Seperti kita taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, itu boleh. Yang penting tidak talfid, tidak mengambil mudah-mudahnya hukum. Maka di sini jangan sampai syirik kita. Banyak syirik-syirik yang tidak kerasa. Anak kita sakit, kalau dibawa ke dokter itu pasti sembuh. Bukan hanya dibawa ke dukun, ke dokter bisa sih. Kenapa? Kalau meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan anak kita. Tapi kalau kita meyakini perantara dokter itu anak kita bisa sembuh, atau kalau diajarkan ustadz itu pasti alim, itu bisa jadi syirik. Kalau kita meyakini pada ustadz itu yang memberikan pengetahuan. Tapi kalau sabab ustadz itu karena pengetahuannya luas, insya Allah anak saya bisa lebih paham, lebih pintar dan sebagainya. Jadi hati-hati, akidah itu kadang bisa menyebabkan kita syirik, bisa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang-orang Israel pada masa itu disebut dengan zalim, menganiaya, paling menganiaya? Karena mereka menempatkan ibadah itu bukan pada tempat. Masa nyembah anak lembu? Dalil itu ada dua. Pertama dalil akli, baru nakli. Dalil itu pertama adalah akal. Nabi Ibrahim ketika menemukan Tuhan bahwa itu Allah, akal dulu yang digunakan. Lihat bulan. Pertama lihat bulan. Bulan indah. Ternyata setelah datang siang, bulannya hilang. Pertama adalah akli, kemudian diperkuat oleh nakli, dasar-dasar agama Al-Quran dan hadis. Tapi jangan sampai mendominasi akal itu. Bisa saja kebablasan. Karena banyak akimi sholat didikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat cukup ingat. Berarti saya sudah ingat. Isya, ayo Pak Ustaz Wandi kita sholat. Cukup ingat, udah sholat. Tapi secara luatan betul sudah ingat itu adalah sholat. Tapi secara istilah, secara syariat tidak. Apa sholat secara syariat? Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagaimana kalau Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Makanya perlu kiranya jangan hanya dari Al-Quran saja. Hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli dan sebagainya. Baik. Setelah Israel itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ketika Nabi Musa berangkat bermunajat kepada Allah, ternyata dia berpaling di belakang. Padahal Nabi Musa menaruh Harun untuk menjaga akidah-akidah mereka. Tapi tetap, coba bayangkan 6.000 orang, sisanya hanya 12.000. Berapa orang yang sudah syirik itu? Atau taruhlah 6.000 orang cuma 8.000. Ini kan perbedaan ulama tentang jumlahnya. Cuma di sini kan tidak disebutkan dalam Al-Quran.
kita setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu tidak menunjuk siapa-siapa untuk meneruskan. Hanya menandakan saja Abu Bakar untuk menggantikan sholat. Nabi Muhammad itu tidak menunjuk siapa-siapa. Seandainya Nabi Muhammad itu menunjuk, tidak akan ada perdebatan antara siapa yang akan menjadi khalifah antara Abu Bakar, Umar dan Ali. Tapi karena tidak menunjuk Nabi Muhammad itu, akhirnya menjadi perdebatan. Namun walaupun kita tidak ditunjuk seperti Israel ditunjuk oleh Harun, ditunjuk kepada Harun, tapi kita siapa saja, Ustaz Zamroni, ya kita tetap taat. Ustaz Kiai Agus Amar, kita tetap taat. Walaupun bukan sekelas Nabi. Artinya apa? Kualitas keimanan kita lebih kuat daripada Israel. Ya paling hanya pertengkaran politik saja waktu itu antara Ali dan Abu Bakar, Aisyah dan sebagainya. Tapi tetap keimanan tetap kepada Allah. Tidak semerta ada yang mengakui Nabi dan sebagainya, itu memang bukan di bagian Islam. Dan itu dibantah oleh Islam. Artinya apa? Alhamdulillah kita ini termasuk umat yang keimanannya kuat. Sehingga tidak perlu Rasulullah menunjuk-nunjuk. Tapi kalau penerusnya Rasulullah memang sahabat, tabi'in, ulama-ulama, tabi'in, terus ulama, terus kita guru-guru dan sebagainya. Baik. Nah, setelah menyembah ketika 40 hari berangkat untuk bermunajat di belakang berpaling yang namanya Samiri ini. Kemudian summa afauna ankum, kemudian mengampuni kami angkum dari kesalahan-kesalahan kalian. Mahauna dunubakum, mahauna kami hapus dunubakum dosa-dosa kalian. Min ba'di dzalika dari setelah membuat sesembahan lembu itu. Al-ittikhad, membuat atau membuat sembahan anak lembu. La'allakum tashkurun, la'allakum agar kalian semua tashkurun bersyukur ni'matana akan nikmat kami alaikum yang telah kami berikan kepada kalian atau atas kalian semua. Karena begini ya, nah Israel itu setiap Nabi Musa berkata itu sami'na wa asoina. Beda kalau kita kan. Kalau kita sami'na wa atau nah. Kalau Israel itu sami'na wa asoina. Kami dengar, kami langgar. Itu Israel itu. Padahal kan ketika ditinggal oleh Musa itu kan baru selesai diselamatkan oleh Allah. Seharusnya masih tergiang-giang. Oh iya, saya diselamatkan oleh Allah. Tapi apa? Dia malah melanggar. Ditinggal oleh Musa sebentar saja, 40 hari, bukan berbulan-bulan, 40 hari. Ternyata sudah terbuat patung emas. Makanya nanti itu Israel itu dikutuk menjadi kera oleh Allah. Dikutuk menjadi kera. Karena di antara sifat-sifat oleh kaum Israel itu seperti kera. Tamak, rakus. Makanya setelah turun lagi, setelah Nabi Isa turun itu kan di antaranya yang di bawah itu adalah syuhud.
sufi diantaranya yang dibawa oleh penerusnya Nabi Isa itu. Karena Israel itu tamak seperti kera. Ya gimana kera? Kita ngasih ke kera kan, seumpamanya kita pergi ke Bogor nih, Gunung Gede, ada kera nggak di Gunung Gede? Ada kan? Terus kita ngasih makanan, apakah kera itu berterima kasih? Tidak, boleh apa gimana? Enggak, apa kalau ngomong gitu tuh? Cibir ya, mulutnya yang dimonyongin itu. Ya karena masih ngejar-ngejar, tidak tahu berterima kasih. Ya Allah. Nah, nikmat yang telah Allah berikan kepada Israel ini ketika melakukan kesalahan yang tadi membuat lembu itu, kemudian Allah maafkan. Allah maafkan. Tapi beda, Pak. Allah memaafkan di masa kita dengan Allah memaafkan di masanya Nabi Musa. Kalau ini kan ayat sebut setelahnya, tapi wa idza qala Musa liqaya qawmi innakum dalamtum anfusakum biittikhadikum wal ajla, setelahnya itu fatubu ila barikum. Jadi disuruh bertaubat kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan. Tapi bukan hanya disuruh bertaubat, faqtulu anfusakum, disuruh bunuh. Jadi bertaubat, kalau kita kan bertaubat itu hanya 3 syarat yang harus kita laksanakan, maka itu termasuk kita taubat nasuha. Yang diantaranya adalah kita harus menyesal, kita harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi nih. Itu kan diantaranya. Tapi kalau Nabi Musa kaumnya balasannya dibunuh. Tapi kenapa ketika dibunuh itu di akhirat sudah tidak punya tanggungan, dimaafkan, dihapus, tapi harus dibunuh. Kalau kita kan tidak, selagi kita hidup kita minta ampunan ya dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kaumnya Nabi Musa harus dibunuh dulu. Nah, cuma di sini kan menggunakan anfusakum, bunuhlah diri kalian, bukan bunuh diri. Israel, Bani Israel dengan Israel lainnya itu seperti satu kesatuan. Seperti kita. Seperti kita kalau di dalam ibaratkan hadis itu, dalam berkasih sayang sama saudara muslim itu sebagai satu tubuh. Kama salil jasad, ya. Kalau yang telinga gatal digarukin sama tangannya, ya. Kepalanya pusing, ya kakinya juga nggak bisa gerak. Artinya musakum di sini kita akan bahas minggu akan datang. Musakum di sini bukan bunuh diri, tapi yang tidak menyembah ini membunuh kepada orang yang menyembah. Itu dalam tafsirnya. Ya. Mungkin cukup sekian. Karena sudah 1 jam. Baik, kita baca doa munajat yang telah kita kirim itu. Grup. Sudah dibuka? Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun قلبي وسمعي ومقلتي فيا رب وفقني بتقواك يا الله فيا رب ارحمني بحسن خاتمتي
Kalau ada benarnya murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya secara pribadi, dan mohon ampunan kepada Allah dan mohon maaf kepada para jemaah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.